Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mul. Wa salasaham zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah. Ila hadratir rasul Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram semua sahabah wal qarabah. Sumila arwahi jamil awliya was salihin. Wal muslimina wal muslimat wa minat al ahya'i minhum wal amwat. Khususan ila ruhi kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, summa ila ruhi kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami, summa ila ruhi syekh kutubil maqam Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jalani, summa ila ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman al-Madani, summa ila ruhi khalifati Syekhina wa jaddina wa maulana Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalam Fayan, summa ila ruhi Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, summa ila ruhi Ustazina Ahmad Fahmi Jamjam, summa ila arwahi walidina masyayikhina wa usulihim wa furu'ihim bi anna Allah taghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allahul Karim yarzuqana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa husnal khatimah fi amin wa afiyah wa salamah bisirrin nabi wa alin nabi wa bisirril fatihah ila hadratin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La haula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahdan, dan setengah daripada yang sesuai di dalam pasal ini yaitu kelebihan memelihara anak yatim, yakni kanak-kanak yang tiada baginya bapak. Dan setengah kelebihannya itu yaitu sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza. Rasulullah bersabda, adalah aku, kata Rasulullah, dan orang yang memeliharakan akan anak yatim itu di dalam surga seperti ini, seperti dua jariku ini, batatai on Rasulullah. Orang yang memelihara anak yatim, yang ada di dalam rumahnya anak yatim, lalu dia berbuat kebajikan, artinya mendidik dan memelihara, menjaga sampai dia memahami agama, maka orang itu akan dibalas oleh Allah dalam surga, ditemankan dengan Rasulullah seperti dua jari yang sangat berdekatan dengan Rasulullah. Itu amalan. Tapi ada juga yang lain. Tapi ini amalan nang yatim ini agak sedikit lebih diperhatikan, karena ini ancaman Allah dalam Al-Quran. Ancaman Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang tidak peduli dan menyia-nyiakan anak yatim dan tidak peduli dengan orang-orang miskin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsinu ilaih. Wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilaih. Ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza. Artinya yang terlebih baik rumah orang muslim itu yaitu rumah yang ada di dalamnya itu anak yatim. Yang ada di dalamnya itu anak yatim yang diberi kebajikan kepadanya. Artinya diberikan pendidikan. Bukan diberi makan aja, diberi pendidikan, diarahkan kepada untuk mengenal Allah, Al-Quran dan ilmu tauhid. Dan yang terlebih jahat rumah yaitu rumah orang muslim yang di dalamnya itu ada anak yatim yang diberi kejahatan akan dia. Artinya tidak diperdulikan.
bahkan disakiti, bahkan sering kadang digertak, bahkan kalau ada hartanya dari peninggalan orang tuanya disikatnya. Nah, itu anak ceritanya disikatnya. Itu arti jahat. Adalah aku dan orang yang memeliharakan anak yatim itu di dalam surga, ya demikianlah seperti dua jariku. Banyak benar hadis yang menunjukkan dua jari ini, artinya menunjukkan betapa pentingnya kita kalau ingin berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lagi sabda Nabi SAW, Anna wa kafilul yatim lahu wa li ghairihi fil jannah wasa'i lil armalati wal masakin kal mujahidi fi sabilillah. Artinya adalah aku dan orang yang memeliharakan akan anak yatim baginya itu dan bagi orang yang lain daripadanya di dalam surga, dan adalah orang yang mengusahai akan berbuat kebajikan akan perempuan yang tiada punya suami dan akan orang yang miskin itu, yaitu seperti pergi perang sabilillah nilai pahalanya. Disebut kalau rajin dalam apa itu rawi mulut habis itu, bahwa yuhibbul yatim wal armalah. Adalah kalimatnya Rasulullah itu selalu memperhatikan anak yatim dan orang-orang yang janda yang suaminya meninggal berperang. Nah, jadi dibantu sidin, diperhatikan, dijamin sidin. Dan lagi sabda Nabi SAW, kafilul yatimi lahu wa li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Orang yang memeliharakan anak yatim baginya dan bagi orang yang lain daripadanya adalah aku dan ia seperti dua jari aku ini di dalam surga. Meriwayatkan hadis ini Imam Muslim rahmatullah. Dan lagi sabda Nabi SAW, man dhamma yatiman au yatimaini summa sabara wahtasaba kuntu ana wa huwa kahataini fil jannah. Artinya barang siapa menghimpunkan akan satu anak yatim atau dua anak yatim, kemudian ia sabar atas memeliharakan akan dia dan berbuat kebajikan ia akan dia anak yatim tadi karena Allah Ta'ala semata-mata, karena suruhan Allah, karena apa disuruh oleh Allah melalui Al-Quran, dan juga yang dianjurkan oleh Nabi kita yang sangat banyak sekali hadis menyebutkan, niscaya adalah aku jar Nabi dan dia seperti dua jariku ini di dalam surga. Jadi berulang-ulang hadis inilah menunjukkan pentingnya kita memperhatikan anak yatim. Dan lagi sabda Nabi SAW, man ahsana ila yatimin au yatimatin kuntu ana wa iyahu fil jannah kahatain. Artinya barang siapa berbuat kebajikan kepada anak yatim yang laki-laki atau anak yatim yang perempuan, niscaya adalah aku dan dia di dalam surga seperti dua jariku ini. Dan lagi sabda Nabi SAW, man damma yatiman lahu aw li ghairihi hatta yughniyallahu wajabat lahul jannah. Barang siapa menghimpunkan akan anak yatim baginya atau bagi orang yang lain daripadanya hingga mengkayakan oleh Allah Ta'ala kan dia, niscaya wajib baginya surga. Artinya itu memelihara anak yatim makanya merasa lapang, mengkayakan akan hatinya oleh Allah, kada merasa beban. Nang kaya apakah? Nya tetap mengusahakan karena ini merupakan perintah Allah. Karena orang yang menyia-nyiakan anak yatim atau tidak memberikan perhatian terhadap orang miskin itu disebut pendusta agama. Ini ancamannya lah. Di sini hadis ada hubungannya
Dan lagi sabda Nabi SAW, uharriju alaikum wa uharrimu alaikum haqqad da'ifain al-yatim wal mar'ah. Ujar Rasulullah, aku picikkan atau aku haramkan atas kamu akan hak dua orang yang dhaif, yaitu anak yatim dan perempuan yang janda. Nah, ini ada kaitannya tadi bahwa kita jangan sampai melengahkan atau tidak memperhatikan sama sekali. Nah, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Apakah kamu tahu? Hal arabta? Apakah kamu tahu? Atau apakah kamu melihat akan orang yang mendustakan agama? Ini bujur-bujur mendustakan agama. Biddin. Siapa itu yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang tidak peduli, kada tahu-tahu, padahalnya ada aja. Ini turun ayat kepada orang kafir lah, ayatnya turun di Mekah. Al-As ibnu Wa'il, atau disebutkan kila turunnya ayat ini kepada Abu Jahal, bukan yang sugih-sugih aja nih. Nah, ada yang mengatakan turun kepada orang munafik, Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul di Madinah. Nah, ini mereka orang hebat, orang yang punya harta banyak. Tapi apa mereka? Fajalika huwal ladzi yadfa'ul yatim dab'an anifan. Mereka orang-orang ini menolak tulakan yang sangat kasar lah. Dab'an anifan itu artinya sudah akan memberi, mengasari pulang. Bahkan lebih daripada itu, wa yujlimahu, menzalim pulang, menjalim. Wa la yu'tihi haqqahu, kadang memberikan haknya. Ada sugih-sugih orangnya. Nah, itu lah. Memang turunnya kepada orang kafir. Tapi man yattasifu bihajil asbab fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu ayatnya. Barang siapa bersamaan orang Islam yang sifatnya seperti orang disebutkan tadi, maka juga sanksinya sama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kada mau memberikan perhatian terhadap miskin. Bahkan orang lain pun kada mau disuruhnya. Inya seorang kadahakun menyuruh orang kadahakun juga untuk memperhatikan orang miskin. Jadi banget benar, bakhilnya tuh banget benar. Nah, itulah pendusta agama. Jadi Allah langsung menyebutkan pendusta agama itu orang yang tidak memperhatikan anak yatim. Apalagi anak yatimnya keluarganya seorang. Nah, cucunya kah? Atau anak amanakannya kah? Nah, itu lebih dahsyat lagi. Itu yang dimaksud fawailul lil musallin allazi nahum an salatihim sahun. Karena orang ini kada percaya awan adanya hari akhirat, ada balasan dan ada hisab. Mereka itu li'annahu yukadzibu bil qiyamah. Kada percaya akan hari pembalasan kita. Jadi berarti kita harus menyempatkan lah. Walaupun hanya sebungkus nasi bungkus, asal tercatat kita termasuk orang yang memperhatikan anak yatim dan orang miskin. Mun kadada lalu kita dalam selama hidup kita termasuk di sini. Apalagi tadi anak yatim itu keluarga seorang juga.
Itu yang dikatakan Rasulullah, aku pecikkan kata Rasulullah atau aku haramkan. Sidin berucap langsung, kada nyaman hidupnya. Karena pelanggaran besar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Aku haramkan kata Rasul atas kamu akan hak dua orang yang dhaif, yaitu anak yatim dan perempuan yang miskin. Perempuan ini sebab barangkali marina kita, barangkali ading kita. Jadi kita usah jauh dulu. Kita lihat marina kita, acil kita, ading kita, anak-anakan kita dari perempuan-perempuan yang kada punya apa-apa. Jangan tak kalahin monjok. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ija aratta an yalina qalbuk wa tudrika hajataka irham al yatima wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amik yalinu qalbuk wa tudriku hajatak. Rasulullah bersabda, jikalau berkehendak kasih engkau bahwa jadi lembut hatimu dan engkau dapat akan hajatmu, maka kasihi olehmu akan anak yatim. Sayangi. Dan menyapu olehmu akan kepalanya dengan tanganmu. Nyapu anak yatim ini dari muka sini lah. Yalah. Dari muka ke belakang ini, belah tamuan. Tanda sayang kita. Itu belum lagi memberikan sesuatu, itu menunjukkan tanda kita cintanya, sayangnya anak-anak yatim yang tidak punya bapak. Nang peninggalannya banyak kah? Apalagi nang ada lah. Bila batamuan pusat sini ke belakang. Karena anak nang masih nang 2 tahun, 3 tahun, 4, 5 tahun tuh ahli surga masih lah. Orang kada berdosa. Karena itu yang pernah dijalani oleh Rasulullah SAW. Sidin merasakan itu anak yatim. Umur berapa? 3 bulan kan dalam kandungan? Meninggal Abah Sidin. Setelah lahir 6 bulan ibu pulang meninggal. Jadi Nabi itu yatim piatu. Dan beri makan olehmu daripada makananmu. Jadi kada tinggal makanan ini lah. Karena ibadah makanan itu paling abdal sudah. Paling abdal. Makanya bila bersedekah, bila mahaule atau marwah itu yang paling abdal itu makanan. Bacaan itu nomor 2. Itu berdasarkan hadis. Ya Rasulullah napa? Ya'ti 'alal mauti asyaddu minal lailatul ula. Orang yang mati itu akan menemukan rasa yang paling dahsyat pada malam pertama dimasukkan dalam kubur. Itu yang paling dahsyat. Maka ya Rasulullah apa? Parhamu mautakum bis sedekah. Nah, artinya sedekah itu. Maka gembirakan, senangkanlah mereka itu dalam kubur dengan kita memberikan sedekah. Fa illam yajid fal yusalli rakaatain. Bila kada kawa bersedekah hanya harus membayang hadiah. Kayak itu hadisnya. Artinya makanan, karena makan itu langsung dimakan oleh orang dan orang bisa dengan makanan itu mengerjakan ibadah. Dan beri makan olehmu daripada makananmu. Artinya kayak apa makan kita? Kayak itu juga beri makan anak yatim. Jangan berbeda.
mun saurang hundang ganda anak yatim diunjuki wakaring tuh belain ngarannya. Jadi paling tidak sama. Nah. Niscaya jadi lembut hatimu itu dan engkau dapatkan hajatmu. Itu aja amalannya. Bila sudah hati ini lembut nyaman kita. Lapang lah, lembut itu lapang artinya. Mudah menerima kebajikan. Mudah menerima ilmu pengetahuan. Tapi bila pusam, wah sudah selesai. Dan lagi sabda Nabi SAW, ahabbu buyutikum ilallahi ta'ala baitun fihi yatimun mukramun. Artinya rumah kamu yang terlebih kasih kepada Allah Ta'ala itu, yaitu rumah yang ada di dalamnya anak yatim yang dimuliakan akan dia anak yatim. Jadi rumah yang dimuliakan itu, nang selalu dirahmati Allah itu bukan rumah nang bagaimanapun lah, biar buruk aja rumahnya. Tapi di dalamnya tuh terlaksana hukum-hukum Allah dan sunnah-sunnah Nabi. Makanya Nabi itu kan sanggup menyebutkan rumah sidin baiti jannati. Rumah sidin halus saja. Ya nang ada sekarang ini kan makam sidin tuh. Rumah sidin, kamar sidin tuh. Apalagi mun kita tuh rumah gana kawa pulang kayak itulah. Menghidupkan sunnah di dalamnya, itu ngarannya dunia akhirat beruntung. Jadi hendak mulia rumah itu gaduh ya anak yatim seikung. Itu lebih abdal daripada kita nang istilahnya itu menyerahkan ke panti-panti asuhan. Lebih baik kita menyerahkan ke rumah-rumah yang memang ada anak yatim yang dipelihara oleh mamanya. Karena kalau di panti asuhan itu kan sudah ada yang mengelola, banyak yang menyerahkan. Misalnya kalau kita mencoba hari Jumat tuh menyerahkan nasi bungkus, banyak tertumpang-tumpang. Dan lagi sabda Nabi SAW, imsah ra'sal yatimi hakaja ila muqaddimi ra'sih wa man lahu abun hakaja ila muakhir ra'sih. Nah, artinya sapu olehmu akan kepala anak yatim dengan tangan kamu daripada tengkoknya hingga kepada hadapan kepalanya. Berarti dari sinilah. Juga seperti itu. Nah hadis ini nah. Dan barang siapa kanak-kanak yang ada baginya bapak, mamanya aja nang mati nih, maka sapu olehmu akan kepalanya itu hingga belakang kepalanya. Hah? Kayak itu lah. Nah, kayak tadi. Berarti yang tadi itu nang dari sini itu nang yatim mamanya aja meninggal. Kalau nang bapaknya dari sini ke muka. Nah itu sunnah, itu suruhan Nabi. Imsah itu kalimatnya amar, perintah. Walaupun ini perintah sunnah lah. Nah, itu menunjukkan kita rasa perhatiannya terhadap anak-anak yatim. Maka anak yatim ini macal lah. Ketika itu di rumah macal tak? Dasar macal benar. Nah, itu cobaan kita. Ini nang pahala ganal ini kan apa pong nyaman. Yalah. Pahala tuh ganal pastilah ngalih gawiannya. Dan lagi sabda Nabi SAW, as-sabiyu alladzi lahu abun yumsahu ra'suhu ila khalfihi wal yatimul ladzi laisa lahu abun yumsahu ra'suhu ila muqaddimihi. Kanak-kanak yang ada baginya bapak itu disapu akan kepalanya itu daripada hadapan kepalanya itu
hingga ke belakang kepalanya. Dan anak yatim yang tiada baginya bapak disapu kepalanya itu dari belakang kepalanya hingga ke hadapan. Ya, dari sini kayak yatim bapak. Kalau nang ibunya aja sini, dari muka ke belakang. Kawa menggawin itu dapat pahala sunat, belum memberi lagi. Itu aja dulu rasa perhatian. Nah. Dan lagi sabda Nabi SAW, aznil yatima minka wal tubbihi wamsah birasi wa at'imhu min ta'amik fa inna jalika yalinu qalbak wa yudriku hajatak. Artinya dekatkan olehmu akan anak yatim itu daripadamu, dan kasih sayangi olehmu dengan dia, dan sapu olehmu akan kepalanya, dan beri olehmu makan akan dia daripada makananmu. Maka bahwasanya yang demikian itu melembutkan akan hatimu dan menyampaikan akan hajatmu. Nah. Jadi kalau kita menyapu tuh ada 5.000 kah duit lah, paling tidak ada 5.000, mau ada 10. Nang ketika kita menyerahkan nang rasa berat benar tuh itu nang bagus latihannya. Ya kan setan pasti kada berdiam. Bila jaga kebaikan tuh rasa berat benar nah menyerahkan nih. Turun gana bana pahalanya. Itu tahap latihan. Dan lagi sabda Nabi SAW, inna fil jannati daran yuqalu laha darul farah la yadkhuluha illa man farraha yatiman min yatamal mu'minin. Artinya bahwasanya adalah di dalam surga itu ada satu kampung yang dinamai baginya kampung itu adalah kampung kesukaan atau kampung kegembiraan, padahal tiada masuk akan dia kampung itu melainkan orang yang menyukakan anak-anak yatim daripada beberapa yatim orang mukmin. Nah, dalam surga itu kampung-kampung pulang lah, artinya kelompok-kelompok pulang. Ini orang puasa lah, pintu rayan itu kan orang-orang puasa loh. Ini ada pulang, kita sudah masuk surga, ada pulang kelompoknya. Bahwa nang kampung kegembiraan nang di dunianya ini senang menyenangkan anak-anak yatim. Dan lagi sabda Nabi SAW, in aratta an jalina kalbuk pa'atimil masakina wamsah ra'sal yatim. Artinya jika engkau berkehendak bahwa jadi lembut hatimu itu, maka beri makan olehmu akan orang miskin, dan sapu olehmu akan kepala anak yatim. Di sini dianjurkan lagi artinya memberikan makan orang-orang miskin. Nah. Artinya setelah anak yatim, maka kita juga ada kewajiban terhadap orang miskin. Nah, miskin tadi siapa? Keluarga kita. Pasti ada keluarga kita miskin. Nah, sanak kita, anak kemenangan kita, merina kita. Itu kan sudah ditakdirkan Allah. Kehidupan itu kada sama. Nah, jadi nang kebetulan nang diberi Allah nikmat banyak ini nang harus menjadi keran lah, menjadi amanah Allah. Wa yunfiqu mimma razaqnakum, itu, dan menapakahkan orang-orang yang kami anugerahkan, kata Allah, akan kamu rezeki. Makanya dibawa dengan razaqnakum. Jadi orang yang sugih terlibat untuk memberikan nafkah kepada orang lain. Nah, siapa orang lain nanti kehendaki? Menurut Al-Quran, ya keluarga yang dekat dulu. Wa atijal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil, itu dalilnya. Berikanlah olehmu
dari kamu apa yang bisa diberikan? Siapa yang diberi? Orang yang paling dekat. Qurbatu karabatun. Qurba jamannya. Nah, bilanya jama itu berarti bisa dangsana kita, memarina kita, amanakan kita, nang sakitnya, nang ditakdirkan Allah. Jakatnya kah sama tak? Nang selamanya kada bakumpulan kita. Mun paitan kada boleh jakat lah. Nang sanak boleh bila kada bakumpul, nang amanakan boleh. Marina boleh jakat. Nang sakit nah itu paling afdal. Nah itu yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Rum ayat 30. Penjelasan ayat nang surah Bani Israil ini. Fa'ati jal qurba haqqahu wal miskin wabnas sabil jalika khairul ladzina yuriduna wajhallah wa ulaika muflihun. Kalau bujur hendak mendapat keberuntungan di dunia, bujur hendak bujur karena ridha Allah, bersedekah atau berzakat, maka serahkanlah kepada keluarga yang paling dekat. Itu ayat yang menjelaskan ayat yang pertama tadi. Allah langsung menjelaskan ayatnya. Kalau hendak bujur ibadah kita mendapat ridha Allah, yuriduna wajhallah wa ulaika humul muflihun. Surah Rum. Nah, ini kada kalau ditolak-tolak lagi ayatnya. Barang siapa yang menyerahkan sedekah sunat atau wajibnya tasalah la yaqbalullahu sadaqatahu. Allah kada menerima. Itu sanksinya. Asal kita tahu bahwa merina kita, dangsana kita, anak kita bujur-bujur mustahik dan berhak kepada zakat kita, kepada sedekah sunat kita. Kita lemparkan ke lain, nang orang miskin juga kada sah. Itulah penjelasan dari hadis Rasulullah. Biarnya memusuhi kita, dangsanak tadi, marina tadi, anak biar musuh kita kada boleh menahan haknya itu, tetap kita serahkan. Bila kita menahan, berarti sama ngarannya kita kayak orang yang kada tahu. Nah, itu sudah terjadi zaman sahabat melapor Rasulullah. Sering kita sampaikan itu. Makanya dengan adanya itu Rasulullah bersabda, abdalus sadaqati sadaqatu dzul arhamil kasih. Seabdal-abdal ya Rasulullah bersedekah ialah kepada bersedekah pada dangsanak atau anak kemanakan atau marina nang memusuhi ikam. Nah itu hadisnya. Nang paling abdal tu keluarga nyawa nang parak ya Rasulullah nang memusuhi ikam. Bila ikam melakukan zakat jangan ditahan haknya. Supaya bagamatan melembutkan hatinya. Jangan balawanan. Bila kita ada bisa mengeluarkan zakat balawan pokoknya menghapuskan karenanya sifatnya jahat pun kita. Nah itu karenanya sama pada balawanan artinya itu. Kita yang sudah tahu kita wajib mengalah. Itulah akhlaknya Rasulullah. Kada boleh balawanan. Ini yang kada tahu ya itu pangnya kada tahu pang lah. Nah, seorang sudah tahu harus wajib mengalah agar selamat di dunia dan di akhirat. Dan lagi sabda Nabi SAW, innallaha ta'ala ija arada bil abdi nikmatan amata al-atfala wa aqama an-nisaa fatanzilu bihimul nuqmatu wa laysa bihim marhumun. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala apabila berkehendak ia Allah Ta'ala memberi bala dengan hamba itu, maka mematikan ia Allah Ta'ala kan beberapa anaknya yang kecil dan dijadikannya istri mereka itu tiada beranak. Maka pada ketika itu menurunkan Allah Ta'ala kepada mereka itu akan bala atasnya, dan tiada di dalam mereka itu orang yang diberi rahmat akan dia. Itu kalau Allah menghendaki hambanya seperti itu. Dan adalah segala hadis kelebihan anak yatim ini
hamba nukil daripada risalah Al-Alamah Al-Muhaqqiq Al-Mudaqqiq Maulana Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah pada bicara sedekah dan lainnya. Wallahu a'lam. Habis sudah. Faslun fi bayani tafsilit tariqi ila tahzibil akhlaq. Ini suatu pasal pada menyatakan perbedaan atau perceraian jalan yang menyampaikan kepada membaikan akan segala perangai. Ketahui olehmu, hai orang yang berkehendak akan kemenangan di dalam akhirat itu, bahwasanya segala sifat kecelaan di dalam hati dan segala perangai yang jahat itu yaitu penyakit yang di dalam hati. Maka sugianya bersungguh-sungguh engkau mengobati akan segala penyakit yang di dalam hati itu, seperti engkau bersungguh-sungguh mengobati akan penyakit yang pada zahir badanmu itu. Dan engkau tiada mengobati akan penyakit yang pada zahir badanmu itu melainkan dengan obat yang engkau ambil daripada tabib atau doktor yang mahir, yakni daripada tabib yang telah biasa mengobati akan penyakit itu. Artinya sudah lihai benar. Ada juga kita ke dokter Bano, apa sakit ikamnya? Lah, dakuni apa aritannya? Ada orang bahari itu kan langsung diperiksa kalau di sini, nah tahu sih sudah. Ada ini ditakuni apa sakitnya aja. Jadi lain on bahari. Ada dokter yang hebat tuhnya, Mbah melihat tuh sudah tahu. Nah, diperiksanya, dikontrolnya. Ada ini kada kayak itu. Kita nang mendahakan. Itu kan banyak luput biar obatnya. Jadi lain dokter Baharion inilah. Macam-macam obat. Artinya kita perlu mencari dokter yang hebat, yang memang ahli, ya. Untuk penyakit hati kayak itu juga. Dan tabib yang telah biasa mengobati akan penyakit itu. Dan demikian lagi penyakit batin di dalam hati itu, maka yaitu tiada sembuh ia melainkan dengan obat yang engkau ambil daripada gurumu yang mursyid, yang mahir ia, yang mengetahui ia akan ilmu tasawuf, yaitu ilmu tarikat yang memberi manfaat. Dan syekh yang mursyid itu yaitu tabib yang mengobati akan hati muridnya dan mengobati akan roh muridnya itu daripada segala penyakit yang di dalam hati seperti riya dan takabur dan hubud dunya dan hasad dan barang sebagainya. Itu penyakit hati kita lah, dalam hati nih. Dan adalah guru yang mursyid itu yaitu seperti Nabi kita Muhammad SAW yang mengobatkan hati segala sahabatnya dengan syariat, dengan ajaran agama dan ilmu tarikat. Dan demikian lagi masyayikh ahli sufi yang mursyid itu yaitu mengobati akan hati murid-muridnya yang menjalani ilmu syariat dan ilmu tarikat ahli sufi itu. Syahdan sugianya bagi syekh yang mursyid itu bahwa ia menilik akan hal muridnya itu supaya mengetahui akan barang yang kebanyakan atasnya murid itu daripada segala sifat-sifatnya yang hendak diobatinya itu. Nah, jadi kalau istilah orang sufi itu melihat sudah tahu penyakit muridnya cagaran sudah tahu, di dalam beribadahnya banyak ujubnya lah, banyak tahu sudah sih. Karenanya kau melihat diberi kemampuan oleh Allah. Maka sugianya bagi syekh murid mursyid itu daripada permulaan jalan murid itu, artinya orang yang hendak menuju Allah, bahwa menyuruh akan dia tobat. Nah, jadi menyuruh tobat dulu, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada segala maksiat yang zahir dan maksiat yang batin. Jadi awal-awal hendak masuk tarekat itu bertobat. Karena kita ini berdosa sebukuan mawak lah.
mulai ujung rambut sampai ke ujung badan berdosa aja kita nih. Tapi untungnya dalam hadis itu Rasulullah mintakan ampun. Itu untungnya kita nih. Karena Rasulullah itu indah benar umatnya ini masuk neraka. Sampai kah? Oleh karena itu kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengambil contoh Rasulullah dan berupaya untuk menghidupkan sunnahnya. Apa yang disuruh-suruhnya, apa yang diperintahkannya, seperti kita tadi memperhatikan anak yatim dan orang-orang miskin. Sakawa-kawa kita. Asal kita termasuk tercatat orang pernah memperhatikan anak yatim dan orang miskin. Siapa tadi? Keluarga yang dekat. Supaya kadang keluarga yang dekat itu diberikan. Nah itulah barangkali yang kita baca pada malam ini tentang memperhatikan anak yatim dan orang miskin sesuai dengan ayatnya tadi, ara'aital ladzi, supaya kita tidak termasuk orang yang dikatakan Allah pendusta agama. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini menjadi ilmu pengetahuan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kita dapat mempraktikkan apa yang kita sudah ketahui, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa kita, dosa lahir dan batin kita, dosa anak istri kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikasy syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah Rabbil alamin. Bismillah.